baca tadi Quran surat Nuh, Ali Imran, ya istighfar dulu. Jadi kalau kita rumuskan kan ketemu 5 kan? Ya, dari mulai kita istighfar dulu dengan segala ketulusan, dalilnya surat Nuh itu, kemudian di surah Ali Imran kita bacakan, terus praktek doanya kita temukan. Setelah itu Al-Fatihah, setelah itu kemudian salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hadis lain ada seseorang yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memanfaatkan, nah ini dia, kapan waktu, di pertengahan malamnya. Ya, untuk memanfaatkan pertengahan malam itu terkait dengan utang piutang juga. Nah, lalu dia berkata, apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah? Yang perbanyak itu kan ibadah kepada Allah. Lalu diajarkanlah salawat. Aku akan mengambil, kata orang itu, sepertiganya. Kata Nabi, itu baik. Kemudian kalau bisa tambah, aku akan mengambil 2/3-nya. Kata Nabi, kalau itu baik. Lalu kalau bisa tambah, aku akan mengambil keseluruhannya. Ketika orang itu menghidupkan salawat di akhir-akhir malam itu, ya maka Nabi SAW langsung berkomentar, maka Allah akan mencukupkan, bahkan melebihkan apapun yang kamu rasakan gitu ya, yang kamu hadapi. Nah, itu beberapa ulama menempatkan bab itu dalam pengantasan utang piutang. Jadi kalau kita temukan, ketemulah kemudian di sana 5 bagian, yang kelimanya ditutup dengan keadaan ini kapan, yaitu waktunya tengah malam, dan ditunaikan diawali dengan salat dulu untuk mengoneksikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda bertanya kapan ini dibacakan? Ya, saya ulangi, kapan ini dibacakan? Yang paling pokoknya adalah di pertengahan malam, di sepertiga malam. Jadi bangun malam hari supaya ada getaran kejiwanya lebih cepat mengamalkan Quran. Surah Al-Muzammil itu surah 73 ya, di ayat yang ke-6. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Bangun malam itu bacaannya menyentuh kepada jiwa, lebih mudah mendapatkan kekhusyuan. Jadi sepertiga malam bangun, istighfar gitu kan. Ya, setelah sholat kita supaya bangun konektivitas dulu. Sholat itu kan kalau sudah bagus khusyuk, konektivitasnya tinggi. Setelah itu baru diistighfari. Istighfar menjelang sahar. Ya, wabil asharihum yastaghfirun, menjelang sahar mereka banyak istighfar. Nah, kalau sudah beristighfar itu Masya Allah, nanti di Quran surah ketiga ayat 17 itu nanti akan diberikan oleh Allah 4 kekuatan yang bersanding dengan orang istighfar. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Punya kekuatan untuk sabar, punya kekuatan untuk membenarkan ajaran Quran dan mengamalkannya. Kemudian apa lagi? Qanitin, khusyuk ibadah. Orang yang biasa bangun malam istighfar di ujung malam tuh lebih khusyuk ibadahnya. Nah, itu wal-munfiqin, bisa jadi rajin infak, setara itu. 4 itu bisa setara. Jadi orang yang istighfar, pemahaman pertamanya bisa setara amalnya dengan orang yang rajin infak, yang khusyuk ibadah, orang yang membenarkan isi kitab dan mengamalkan, serta orang sabar. Pemahaman berikutnya adalah mendapatkan 4 keutamaan ini. Bisa rajin infak. Bagaimana bisa infak kalau nggak ada yang diinfaki? Ya, makanya itu satu-satunya juga yang menguatkan kembali bahwa ketika bisa istighfar dipraktekkan di ujung malam, wabil asharihum yastaghfirun. Kapan istighfarnya? Setelah tahajud. Dari mana taunya? Quran surah 51 dari ayat ke-15 sampai ke-18. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Ayat 17-nya, kanu qalila minal laili ma yahja'un. Kan mereka itu orang-orang yang sedikit tidurnya, maksudnya menghidupkan malam, rajin tahajud. Setelah itu apa? Wabil asharihum yastaghfirun. Menjelang waktu sahar, sepertiga malam ke waktu sahar, ya dekat-dekat ke fajar, dia banyak istighfar. Nah, saat istighfar itulah dia dapatkan sampai hatinya khusyuk, baru bacakan ini. Ya Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rahmanad dunya wal akhirah. Itu tulisan ke sana. Wa rahimahuma tu'tihuma man tasha' wa tamna'u minhum man tasha'. Kemudian teruskan langsung ke bawah. Aghnini bi rahmatika an rahmati man siwak. Minta kepada Allah. Ya, setelah itu boleh sertakan kemudian bahasa-bahasa kita minta. Terus baca Al-Fatihah, tutup dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu dibiasakan. Nah, sampai mendapatkan kekuatan, tapi bukan berarti tidak berikhtiar. Setelah itu ikhtiar tetap. Ya, tetap berikhtiar. Ya, bagaimana cara berikhtiarnya? Itu bisa kita bekerja dengan baik. Kalau nggak ada modal sama sekali, misalnya kita berikhtiar dulu dengan amal kebaikan. Datang ke masjid, berusaha rapi-rapi, gitu kan? Kemudian kita lihat ke DKM-nya misalnya mengajukan dulu permintaan. Nggak usah banyak-banyak pinjamnya. Pinjamlah misalnya 100.000, 200.000 atau 500.000. Kemudian setelah itu cari peluang-peluang misalnya di majelis-majelis ilmu, kan banyak orang belajar itu. Ya, belilah modal tertentu, beli makanan atau minuman. Terus kontak ke DKM-nya sampaikan.
ya, supaya nanti ada sinergi antara jamaah dengan yang dagang. Bicara dengan baik-baik sehingga nanti diumumkan. Ustadznya juga menyampaikan, berikan kelapangan kepada teman-teman yang sedang misalnya mencari rezeki berjualan, dapat dari situ, tambahkan lagi berdoa. Bisa jadi tiba-tiba Allah berkehendak menggerakkan orang-orang tertentu yang baik dan sebagainya. Ya kan? Jadi bukan datang ke ustadz untuk melunasi utangnya. Saya lihat beberapa teman-teman tuh kalau minta saya terjebak riba gini, gimana solusinya? Mau minjam, mau minta dilunasin. Teman-teman saya itu udah tugasnya ngajar. Kalau antum tanya doang saya jawab, tapi ya, kalau urusan dunia carilah gitu kan, terkait dengan dunianya. Bisa antum ke Basnas, bisa ke bagian DKM masjid, bisa ke teman-teman pengusaha yang muslim yang baik-baik ya. Kalau saya kan ngajar gitu. Ya kalau ada alhamdulillah, kalau ada itu kan. Ya kalau yang sifatnya terkait dengan bimbingan itu lebih utama.